membersihkan hati ya, dari segala yang mengotorinya. Fa aqul at-taqwa, kata Imam Ghazali, huwa ijtinabu kulli ma takhaf minhu dararan fi dinik. Takwa adalah menghindarkan diri ya, menjauhkan diri dari segala apa yang kau khawatirkan, takutkan dari itu dororon, bahaya ya, keburukan yang mengancam agamamu. Itu takwa. Jadi kita menghindar dari apa yang bisa merusak agama. Itu takwa. Membahayakan agama ya, mencemari agama ya, maka itu takwa. Ijtinab kulli ma takhaf minhu dharran fi dinik. Apa saja ya, sikap, perbuatan ya, sifat dan sebagainya lah yang itu dapat merusak ya, memberikan dampak buruk ya, bahaya, ancaman kepada agama kita, maka menghindarinya, menjauhinya ya, melepaskan diri dari yang seperti itu, itulah takwa, kata Imam Ghazali. Ala tara, tidakkah kau perhatikan, lihat bahwasanya disebut untuk orang sakit yang menjaga pantangan-pantangannya. Nah, orang sakit yang berpantang ya. Orang sakit yang berpantang, dalam bahasa Arab ini ihtima namanya, di mana berpantang dari semua yang bisa memberikan dampak negatif, bahaya, ya, keburukan bagi jasmani, tubuh, kesehatannya, apakah makanan, minuman, buah-buahan, apa sajalah yang dikonsumsi yang nggak baik untuk kondisi tubuh yang sedang sakit. Nah, berpantang dengan itu dalam bahasa Arab disebut yattaqi. Yuqallil marid al-muhtami innahu yattaqi. Ini disebutlah untuk orang sakit yang berpantang ya, bahwasanya dia itu yattaqi. Itu kalimatnya yang digunakan. Ketika bagaimana? Dia berpantang dari segala sesuatu yang bisa memberikan dampak buruk ya, bahaya terhadap kesehatan tubuhnya, apakah makanan, minuman, buah-buahan dan sebagainya. Nah, ya pasti kita berpantang lah. Orang kena kolesterol, ya kan? Nah, inilah cocok nih. Kari kambing nggak kena. Kena asam urat, ya kan? Tak bisa kena kangkung, kena apalagi pakis, ya kan? Berpantang istilahnya. Nah, upaya berpantang dari yang bisa memberikan efek kesan tak baik, ya, bahkan membahayakan. Itu namanya yattaqi. Dari kata takwa, yattaqi. Ittaqullah, ittaqu yattaqi, ittaqa yattaqi, ittaqu fi'il amarnya. Itu disebut yattaqi. Berarti secara bahasa kata-kata takwa ya, itu punya arti menghindar. Menghindar, menjauhkan diri. Tinggal lagi takwa yang sesungguhnya dalam syariat ya adalah menghindarkan diri ya dari segala apa yang bisa membahayakan agama. Jadi upaya untuk terhindar dari yang bisa membahayakan agama seseorang, yang merusaknya, ya, membuat mencemari agamanya, itu namanya bertakwa. Ya. Tsumma alladhi yukhaf minhu ad-dur fi amrid din qisman. Kemudian yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, yang dicemaskan sehingga wajib untuk dihindari, apa itu dampak bahaya tadi itu, keburukan dan bahaya ya terhadap urusan agama, terhadap agama seseorang ya, yang wajib ya, kemudian yang dikhawatirkan memberikan dampak bahaya terhadap agama itu ada dua macam, kata Imam Ghazali. Yang dikhawatirkan ya, memberikan dampak buruk kepada agama ya, ancaman bahaya kepada agama itu ada dua, kata Imam Ghazali. Mahdul haram wal ma'siyah. Yang pertama, murni keharaman dan maksiat. Wa fudulul halal,
Yang kedua, fudulul halal. Dan berlebihan terhadap yang mubah atau halal. Jadi ini dikhawatirkan juga, berlebih-lebihan pada yang mubah itu dikhawatirkan. Ada efek buruknya kepada agama seseorang. Ya. Ada dampak ya buruk yang bisa berlaku kepada agama seseorang. Apa itu? Berlebihan pada yang halal. Dikhawatirkan nantinya. Hal itu cukup dikhawatirkan. Maka tadi Imam Ghazali bagi dua. Ada dua ya status satu sikap perbuatan yang dikhawatirkan dapat memberikan ancaman bahaya kepada agama. Yang satu murni haram, berupa maksiat, dosa dan sebagainya. Yang kedua, enggak, dia bukan dosa, bukan maksiat dan bukan haram. Tapi berlebihan pada yang halal bisa juga memberikan kesan dampak buruk kepada agama seseorang. Nanti kita macam mana Imam Ghazali menguraikannya. Li'annal ishtighal, langsung dijelaskan beliau. Li'annal ishtighal bi fudulil halal wal inhimak fihi yastajirru sahibahu ilal haram wa mahdil isyan. Ini demikian itu berlebih-lebihan pada yang halal. Nah, li'annal ishtighal bi fudulil halal disebabkan karena berkecimpung atau menghabiskan waktu, energi, ya, menyibukkan diri dengan berlebihan terhadap yang halal, ya, dan tenggelam pada hal yang seperti itu, yastajir akan menggiring orangnya kepada yang haram dan juga terjumus kepada maksiat. Nah, demikian kata Imam Ghazali. Jadi, ya, menurut orang-orang yang sudah berpengalaman ya, dalam bagaimana membina karakter-karakter pada diri manusia, atau istilahnya tazkiyah ini, Imam Ghazali, ulama tazkiyah ya, Imam Ghazali, imam sebelumnya, mereka mendapati bahwa seseorang ketika saat berlebihan ya, kemudian berkecimpung ya dengan yang halal dan itu dianggap berlebihan ya, over begitu, itu membawa dampak buruk, ada kesan buruk ya pada diri yang bersangkutan. Sehingga Imam Ghazali bilang yastajir sahibahu, bisa menggiringnya kepada yang haram ya, dan mahdil isyan dan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wadzalika, kenapa bisa seperti itu? Kok ini kan halal ini, kok bisa menyerempet, menggiring, menyebabkan orangnya jadi jatuh kepada yang haram dan maksiat? Kan halal dia. Wadzalika, yang demikian itu kata Imam Ghazali, li syarahin nafsi wa tughyaniha wa tamurudil hawa wa isyanihi. Faman arada ayyamana ad-darar fi amri dini ijtanabal khatar. Yang demikian itu dikarenakan kerakusan diri seseorang. Jadi berlebihan pada yang halal itu ada seperti sebab dari rasa rakus pada diri seseorang. Wa tughyaniha ya, dan pelampauan batas dari diri itu sendiri, patamurudil hawa, dan membangkangnya ya hawa nafsu ya, dan kemaksiatannya. Nah, jadi Imam Ghazali menilai orang yang over ya, berlebihan ya, lebih dari batas kecukupan, berlebihan, over betul lah ya, terhadap yang halal, itu didasari dari rasa ketamakan dan kerakusan ya, yang mana itu buruk sekali ya, dapat menggiring, menuntun orangnya kepada keharaman dan kemaksiatan ya. Kenapa? Muncul dari rasa tamak dan rakus ya, melampaui batas yang wajar. Nah itu, jadi tamak, rakus, melampaui batas yang telah seharusnya jadi batasan dan panduannya, ini dapat menjerumuskan orangnya kepada keharaman ya. Seperti Qarun lah mungkin. Qarun orang yang semubahnya kan mubah. Kan mubah apa yang didapatkan Qarun dari harta duniawinya kan. Ya kan, bukan mencuri Qarun, bukan merampas, bukan merampok, bukan mungkin korupsi ya kan Qarun. Ya kan? Mubah. Tapi yang mubah itu karena rakus tamak
bergelimang dengan itu, ya kan? Berkutat dengan itu, ya kan? Kemudian tenggelam dengan lautan materi, kebendaan, ya, harta yang tanpa batas seakan-akan, akhirnya jatuh kepada haram. Apakah haramannya? Dia nggak berzakat, dia nggak mau. Artinya sampai jatuh kepada haram. Kalau betul lah cerita, misalkan siapa? Muhammad. Siapa? Kalau betul kisahnya, ya, tapi khilaf ulama tentang kisah ini. Sahabat Nabi, Sa'labah. Kalau betul lah kisah Sa'labah. Kisah itu kalau betul tentang sahabat Nabi, nah, lihat bagaimana, ya kan? Harta yang apa namanya, halal kan halal. Beliau usaha, ya, buat usaha, ya, membangun apa namanya, usahanya, ya, lalu berkembang pesat luar biasa, halal, ya kan? Beliau beternak, akhirnya jadi apalah kan? Jadi peniaga kan, jual beli apa semua kan, makin besar bisnisnya. Kemudian terus berkutat dengan yang halal lebih kali pun, lebih dari kecukupan yang ada. Akhirnya jatuh kepada perbuatan yang tak baik, dilarang. Sehingga katanya Jumatan pun nggak datang lagi ke Masjid Nabawi gitu. Nah, ini kalau betul lah kisah itu. Tapi di pendapat ulama kisah itu betul nggak? Mana sahabat Nabi gitu kata. Sahabat Nabi itu udul, sahabat Nabi kan. Kalau betul lah kisah itu. Jadi berlebihan pada yang halal ini memang cukup riskan. Ya. Karena tadi dasarnya jadi kerakusan, ketamakan, ingin lebih gitu. Didorong terus dengan syahwat seperti itu. Jadi melampaui. Coba apa? Hah? Efek-efeknya itu. Efek-efeknya bisa jadi kebakhil, efeknya. Efek rakus tadi itu, efek rasa ingin lagi itu bisa muncul bakhil, ya kan? Sampai tadi bakhilnya itu sampai dia menghalangi hak harta tadi berupa zakat dan sebagainya. Ya mungkin itu efek-efek negatifnya. Efek negatifnya seperti itu, ya, bakhil. Ada orang kaya saya kenal, dia kalau dapat nggak mau dipegangnya katanya, langsung diserahkannya sebagian, kemudian dibangunnya lagi katanya, buat jaringan bisnis baru lagi tuh untuk yang bermanfaat lagi. Dia takut kalau megang, kalau aku pegang Ustaz katanya, datang rasa tamak tuh. Kalau aku pegang, aku simpan, datang tamak, datang rasa ingin memiliki, nggak mau dilepas. Kita kata yang bersangkutan, ya. Miliarder lah, bukan jutawan lagi kelasnya, miliarder, dan miliaran bisnisnya. Itu kata yang bersangkutan. Nah, jadi kalau misalnya dapat gitu, dia nggak simpan, diputarnya lagi, bangun jurus sekalian yang zakatnya lah, sedekahnya lah, bantuannya. Itu kata yang bersangkutan, ya kan? Nah, wallahu a'lam. Jadi kalau berlebihan, ya, berkutat pada berlebihan, over terhadap yang halal, rupanya ada dampak buruknya, dampak negatifnya. Ini kata Imam Ghazali. Jadi termasuk yang harus dihindari juga. Dua yang dihindari. Ini kan tadi kan, ya kan? Yang dikhawatirkan dapat mengancam bahaya pada agama kita ada dua. Sesuatu murni haram, maksiat yang wajib dihindari. Yang kedua, berlebihan, over terhadap yang halal. Dan bisa digiringnya, karena muncul didasari yang muncul atas dasar rakus, tamak, ingin lebih gitu. Nah, nggak pernah merasa puas, cukup. Akhirnya gitu, terseret ke itu dia, terseret kepada sifat yang seperti itu. Sehingga lagi-lagi membahayakan agamanya, ya. Berdampak buruk pada agamanya. Faman arada ay ya'mal ad-darar min amri dinihi jitanabal khatar. Siapa yang ingin aman, ya, selamat dari bahaya yang dapat mengancam agamanya, maka dia menghindari yang seperti ini, ijtanabal khatar. Ya, jadi kalau nggak mau kena doror, istilahnya, kalau nggak mau doror pada agama kita, hindarkan diri dari khatar, hal yang bahaya seperti ini. Jadi kalau mau, ya, kalau ingin aman, selamat agama seorang, tinggalkan yang bisa dapat memberikan ancaman bahaya kepadanya. Termasuk ancaman bahaya tadi, apa ancaman bahayanya di sini? Berlebihan, over terhadap yang halal, didasari rasa tamak, rakus, ya kan? Sehingga ia ingin berlebih tanpa ada batas, ya.
dan kecukupan, ya, sehingga dirongrong dengan keinginan yang besar seperti itu, sehingga dapat menggiringnya menjumuskan kepada yang haram pada akhirnya. Begitu kata Imam Ghazali, ya. Wamtana'a an fudulil halal hadaran ay jurrahu ila mahdil haram. Dan juga yang saya ulang ini, faman arada ay'mana ad-darar fi amri dinihi ijtanabal khatar wamtana'a an fudulil halal hadaran min ajrahu ila mahdil haram. Ala maqalahu sallallahu alaihi wasallam litarkihim ma la ba'sa bihi hadaran amma fihi ba'sun. Yani litarkihim fudul al-halal hadaran anil wuqu' fil haram. Fattaqwa al-baligha al-jami'ah ijtinabu kulli ma fihi dararun li amri din wa huwa al-ma'siyah fudul hadza tafsiluha. Siapa yang ingin selamat pada agamanya, maka dia menghindarkan diri dari bahaya-bahaya terhadap agama tersebut. Hal bahaya mengancam agama tadi. Wamtana'a, ya, dan juga menjaga diri an fudul halal, ya, dari over berlebihan pada yang halal. Hadzaran didasari rasa takut, khawatir itu bisa menggiringnya kepada yang haram. Sesuai ala maqalahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, litarkihim ma la ba'sa, meninggalkan yang tidak ada apa-apanya karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang litarkihim ma la ba'sa bi hadran amma bihi ba'sun, meninggalkan yang tidak ada apa-apanya, khawatir kalau timbul apa-apa padanya. Nah, itu. Jadi awalnya halal kan, halal enggak apa-apa kan. Tapi gini, halal kan enggak masalah sebenarnya. Tapi karena efeknya ada yang buruk dari hal itu, akhirnya ditinggalkan yang halal enggak apa-apa tadi. Kenapa? Bisa menimbulkan apa-apa. Jadi meninggalkan yang tidak apa-apa, dikhawatirkan bisa menimbulkan apa-apa yang bisa membahayakan. Nah itu. Ya. Itulah yang dimaksud Imam Ghazali dengan meninggalkan fudulul halal, ya, berlebihan, over terhadap yang halal. Yakni litarkihim fudulul halal hadaran anil wuqu' fil haram. Maksudnya adalah litarkihim, meninggalkan, ya, mereka meninggalkan berlebihan pada yang halal, dikhawatirkan takut jatuh kepada yang haram, ya, menghindarkan diri dari jatuh kepada yang haram. Fataqwal balighul jami'a ijtinabu kulli ma fihi dararun li amrid din. Takwa takwa yang sempurna, ya, yang mencakup seluruh makna daripada takwa itu ijtinabu kulli ma fihi darar, menjauhkan diri dari segala apa yang ada bentuk doror, ya, ancaman bahaya terhadap agama. Wa huwal ma'siyah, yaitu yang dapat membahayakan agama, mengancam agama, yaitu ada dua, maksiat, ya, maksiat dosa yang haram, wal fudul, dan over berlebihan pada yang halal. Inilah perincian, ya, dari maksud apa yang harus dihindari tadi, ya. Jadi itu yang dihindari. Jadi kita menghindar bahasanya, menghindar, ini yang dihindari. Dosa, maksiat yang jelas-jelas haram, sama sesuatu yang dia tidak haram, tapi kalau kita tenggelam di situ, berlebihan, over, ya, didasari rasa rakus dan tamak sehingga nggak ada kesudahan dan kepuasannya, itu dipastikan juga menggiring orangnya tanpa disadarinya kepada yang haram juga akhirnya. Jadi mesti dihindari, ya, dihindari. Atau betul-betul lah niatnya lurus lah. Ada begini, ada Imam Ghazali juga berikan, apa salahnya kaya, apa salahnya punya apa-apa, kan gitu, ya kan? Imam Sayyidina Utsman lihat kaya, Sayyidina apa lagi? Abdurrahman bin Auf juga kaya. Apa rasanya? Kenapa rupanya kaya? Kenapa apa kaya? Islam nggak kaya? Enggak apa-apa, selama dia halal, selama dia baik, enggak merusak, meninggalkan atau tidak mengabaikan, mengorbankan agama, silakan. Tapi begini kata Imam Ghazali, terkadang enggak semua orang itu pandai menyikapinya. Macam begini, macam ada orang melihat pawang ular, dia bermain dengan ular,
Dia ahli, dia pakar, dia biasa begitu. Main dia dengan ular. Dijinakkan ular tadi itu, ya kan? Nggak bahaya sama ular tadi itu. Bisa di apanya? Di apanya lah, ya, dibuatnya macam mana ular itu nurut, nggak membahayakan kepada dia. Ya. Begitu juga harta tadi, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan lain-lain itu, dia kekayaan itu tidak sampai merusak dirinya dan agamanya. Lalu ada mau contoh juga, oh nggak apa-apa kaya, masalah kaya. Iya kalau kaya kalau hati kau punya Sayyidina Utsman, takwa punya Sayyidina Utsman nggak ada masalah. Ini mau kaya, tapi hati, ya kan, kesiapan rohani bukan macam Sayyidina Utsman. Nah, kemana kira-kira? Macam tadi lah, mau pawang ular, mau main sama, nggak apa main sama ular. Itu tadi aku tengok orang tuh main sama ular, nggak apa-apanya. Coba aku tes main sama ular. Hah, gimana kira-kira? Ya orang tuh bisa nggak apa-apa main sama ular. Aku tengok dia main sama ular, nggak masalahnya, nggak apa-apanya dia. Hah, kenapa rupanya kalau aku main sama ular? Coba lah main sama ular. Gitu juga, Sayyidina Utsman main sama kekayaan. Sayyidina Utsman main bersama kekayaan. Kaya betul. 100 unta, lengkap dengan hasil yang dibawa bisnisnya, disedekahkan fisabilillah. Nah, berapa 100 unta itu sekarang ini? Satu unta kok 30 juta misalkan. 30 juta satu unta. 100 3M, ya kan? Ya kan 3M kan? Lain lagi hasil dagangan dibawa dari negeri Syam, berapa itu semuanya itu? Artinya gini, Sayyidina Utsman bisa bermain-main dengan kekayaan. Kenapa kok bisa main-main dengan kekayaan? Iya, Sayyidina Utsman main kekayaan, hatinya, imannya, takwanya cemana, awak cemana. Sayyidina Utsman kekayaannya nggak mengganggu hatinya, jiwanya, agamanya, ya kan? Awak mencontoh juga, macam tadi lah, macam ada nengok orang main sama ular. Bisa juga ular begini kan? So, aku tes dulu, bisanya nih. Libas ular itu selesai ya kan? Itu juga kan? Jadi nengok orang langsung merasa dia bisa. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jangan mencontoh tapi nggak siap. Siapkanlah mental semuanya. Ingin kaya macam Sayyidina Utsman, iya bisa memang. Kalau imannya, takwanya, ibadahnya, hatinya macam Sayyidina Utsman. Kalau mau kaya saja, tak punya hati, tak punya apa-apa, jadi olo lah. Olo kaya ya kan, raya, tak punya apa-apa, agama pun tak ada ya kan. Nah, ya kan, bisa begitu pula. Jadi nggak semua bisa diinikan, dicontoh begitu. Masing-masing sudah ada yang memang sudah ahli dia kan di bidangnya itu. Oke, jadi Imam Ghazali ingin berikan nasihat kepada kita bahwa ada juga yang perlu dikhawatirkan begitu. Jadi perhatian dan kekhawatiran diri kita. Dia bukan dosa, dia bukan maksiat, dia bukan haram. Tetapi kalau kita larut, hanyut dengan itu, ya kan? Didasari kena rasa tamak dan rakus, ya, untuk meraupnya sehingga nggak ada kepuasan. Ini luar biasa. Semua udah begitu. Imam Ghazali kan hasil riset semua ulama ini kan. Yang beliau sebut ini kan riset semua ulama, macam mana mengkaji diri, macam mana manusia itu karakternya apa itu, ramah, rakus, lupa, lalai, hanyut, kan udah memang begitu. Udah kaji orang tuh jati diri manusia dari rambut sampai kaki, apa saja sifat-sifat manusia itu, macam mana? Nah, di antaranya inilah sifat manusia itu. Takwa nggak ada, iman nggak kuat, udah. Kemudian syahwat luar biasa tanpa batas, nggak pernah rasa puas, udah. Tamak dan rakus nggak pernah hilang. Lalu dibiarkan sama yang halal, udah pastilah terus hanyut, ya, bergelimang. Contohnya tengok orang-orang kaya, mohon maaf kita. Karena Rasul memuji juga orang miskin ya kan. Di satu sisi ada kelebihannya. Ya kata orang kaya, mohon maaf. Yang korupsi siapa? Mana orang miskin korupsi? Ada yang ditangkap orang miskin korupsi. Kau kenapa korupsi kau? Ya Pak, aku nggak makan, aku 3 hari. Mana ada yang korupsi 3 hari? Kau kenapa korupsi kau? Ya udah ada punya harta, punya ini apartemen, jet pribadi pun dia punya. Korupsi juga dia masih. Ini kan? Apa kemarin Cina? Korupsi berapa? 350 miliar berapa tuh? Masalah, saya baca terakhir yang punya apa itu? Padahal hartanya udah kemana-mana, udah. Masih juga mau main yang miliaran, triliun pun hartanya udah ada. Tapi begitulah, nggak ada rasa puas.
nggak tahu apa yang mau dipuaskannya lagi. Kita nggak ngerti lagi. Kepuasan bagaimana lagi mau didapatkan? Nggak paham. Mana ada orang, betul, lihat semua kasus-kasus korupsi, nggak ada orang miskin, nggak. Rata-rata yang luar biasa hartanya, miliaran semuanya, miliarder. Yang korupsi miliarder, yang korupsi, miliarder. Bukan yang nggak makan, nggak ini, nggak. Kan bukti itu. Bagaimana rasa rakus, tamak untuk yang halal itu menjerumuskan kepada yang haram. Kan udah jelas sekali itu. Ini kan? Ya karena emang kalau diperturuti syahwat kan begitu emang. Ya kan? Huffatin nar bisyahwat kata Nabi kan. Neraka itu diliputi dengan syahwat. Artinya ketika seorang terjebak dengan memperturuti syahwat dan hawa nafsunya, itulah jalan dia ke neraka. Ya, tanpa hambatan. Ya. Wallahu a'lam. Wa amma idza aradna tahdidaha ala mawdu'i ilmi syara' fa naqul haddut taqwal jami' tanzihul qalbi an syarrin lam yasbik anka mithluhu bi quwwatil azmi ala tat hatta yasira dzalika wiqayatan wa bainaka wa baina kulli syarr. Itu. Wa amma idza aradna, adapun jika kita ingin membatasi atau mendefinisikan takwa itu menurut ketentuan ilmu syariat. Jadi kalau kita ingin mendudukkan definisi maksud kata takwa dalam syariat, fanaqul, maka begini penjelasannya itu Muzali. Haddut takwa, definisi takwa al-jami', ya. Definisi takwa yang paling pas, lengkap, utuh, jami' manik lah maksudnya ini. Definisi takwa yang jami', mencakup, ya, keseluruhan makna takwa, tanzihul qalbi an syarrin, mensucikan hati dari segala syar, keburukan. Lam yasbik angka mithluhu, keburukan yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya pada dirimu. Bi quwwatil azmi. Kenapa bisa disucikan, dijaga, disucikan hati dari keburukan yang belum pernah terjadi semisal itu pada dirimu? Bi quwwatil azam, dengan kuatnya azam, kuatnya tekad bulat pada diri ala tarkihi, untuk meninggalkan yang seperti itu. Hatta yasir, sehingga kuatnya azam untuk meninggalkan sesuatu, ya, yang semisal itu belum pernah dilakukan pada seorang, ya, sehingga yasir dzalika, itu membuat, ya, wiqayatan, menimbulkan wiqayah, satu bentuk sikap pemeliharaan diri, ya, satu bentuk sikap pemeliharaan diri, ya, pemeliharaan diri antara dirimu, ya, antaramu dengan setiap segala keburukan tersebut. Nah, jadi seseorang, ya, dalam upaya mensucikan hatinya dari segala keburukan, ya, yang semisal itu belum pernah dia jalani. Kalau mungkin misalnya gini, kalau sudah pernah dialami, nggak pantas jatuh lagi ke dalamnya. Itu maksudnya. Kalau sudah dialami, nggak pantas jatuh lagi ke dalamnya. Muslim nggak seperti itu. Ada hadis Nabi, la yuldagul muslim fi hijrin wahidin marratain. Enggak pantas seorang mukmin, ya, dipatuk oleh ular di lubang yang sama 2 kali. Itu kata-kata kiasan. Artinya enggak pantas muslim buat dosa yang sama 2 kali. Itu enggak layak. Itu maksudnya. Jatuh dalam kesalahan yang sama 2 kali. Dipatok sama ular di lubang yang sama. Bodoh, artinya gini, mohon maaf saya. Bodoh kali lah. Udah jelas kau kena lubang tuh kemarin. Kau tahu lah kaki situ lagi, bodoh. Enggak pantas lah begitu. Kalau lubang lain oke lah, masih lubang lain. Tapi kalau lubang yang sama pula 2 kali patok, ya, kok jelebau kali, udah jelas dikena situ, taruh lagi situ. Itu maksudnya. La yudagul mu'min fi hijrin wahidin marratain. Enggak pantas orang mukmin dipatok lubang yang sama 2 kali. Nah? Jadi Imam Ghazali bilang, mensucikan hati dari segala bentuk keburukan, kejahatan, ya, syar, yang semisal itu belum pernah dialami, disebabkan karena kuatnya azam, tekad bulat untuk meninggalkan yang seperti itu. Sehingga kuatnya azam tadi itu menimbulkan satu bentuk wiqayah, sikap memelihara dan menjaga diri, ya, sikap, ya, munculnya sikap pemeliharaan diri, ya, dari segala kejahatan-kejahatan tersebut. Nah, itulah definisi takwa dari Imam Ghazali, ya, yang pas, ya, dalam maksud syariat, ya, fi ilmi syara' kata Imam Ghazali. Maudu'in ala maudu'i ilmi syara'. Jadi menurut hukum syariat
Definisi takwa yang pas dari Imam Ghazali adalah tanzihul qalbi an syarrin lam yasbiq angka mithluhu bi quwwatil azmi ala tarkihi hatta yasira bainaka wa bainahu hatta yasira dzalika wiqayah bainaka wa baina kulli syarr. Ya. Saya ulangi. Mensucikan hati dari segala kejahatan yang semisal itu belum pernah berlaku pada dirimu. Dengan kuatnya azam, ya, tekad bulat pada diri untuk meninggalkannya. Sehingga kuatnya azam meninggalkan itu menjadi wiqayah, menjadi pemeliharaan diri antara dia dengan maksiat, ya, kejahatan dan keburukan tersebut. Artinya gini, terhindarkanlah dia dari maksiat tadi, terhindarkan. Ya. Kenapa? Upaya mensucikan hatinya itu luar biasa sekali, ya. Azamnya, tekad bulatnya luar biasa, tercegah dia dari maksiat itu. Tsumma syurur darban. Kemudian kejahatan itu, keburukan itu ada dua, kata Imam Ghazali. Syarrun asli, kejahatan yang asli, ya. Memang kejahatan murni, wa huwa manahallahu an tahriman kal ma'asi al mahdha, wa syarrun ghairu asli. Nah, ada kejahatan murni, yaitu apa yang Allah larang, ya, sifatnya haram seperti maksiat, ya, murni, dan kejahatan yang keburukan, kejahatan yang tidak murni, tidak asli, yaitu wa huwa manahallahu ta'diban. Apa yang Allah larang dalam bentuk ta'dib, sekedar arahan bimbingan, bukan keharaman. Nah, bukan keharaman. Jadi larangan ada dua, larangan haram dan larangan bimbingan dari Allah. Masih banyak, Bang. Larangan ada dua. Larangan tahrim, larangan ta'dib, istilah Imam Ghazali. Tahrim itu haram, kita tahu. Ta'dib itu artinya Allah larang, tapi nggak sampai haram. Tapi ini nasihat, petuah, bimbingan Allah agar jangan jatuh kepada yang haram. Nah, namanya ta'dib. Haram ta'dib. Ya bisa kita katakan makruh masuk kategori yang ini. Makruh masuk kategori yang tahrim ta'diban ini. Nahallahu anhu ta'diban. Wa huwa fudul hal. Imam Ghazali kembali menjelaskan. Ini maksud dengan larangan Allah dalam bentuk pengarahan, enggak sampai haram, adalah fudulul halal. Kal mubahat al ma'khudha bisyahwah. Fudul halal. Berlebihan atau over terhadap yang halal. Seperti kal mubahat, hal-hal yang mubah, al ma'khudha, tapi di perbuatan mubah yang dilakukan di alam bisyahwah, didasari dengan syahwat. Nah, ada dasar syahwat, ya, dorongan syahwat pada diri seorang. Fal ula taqwa fardin yalzamu bitarki adzabun nar. Yang pertama takwanya hukumnya wajib, takwa wajib yang yalzam bitarkiha, yang dengan meninggalkan takwa ini maka azab neraka lah bahagiannya. Yang kedua takwa khairin, takwa kebajikan dan adab, yang meninggal yalzam bitarkiha al-habas, yang dengan meninggalkannya akan ada hukuman. Habas itu artinya ya ditahan, itu hukuman lah kita katakan. Oke, jadi intinya apa yang Allah larang kita harus hindari. Apakah kelarangannya itu haram seperti dosa maksiat, wajib kita hindari. Karena dengan tidak menghindarinya neraka bahagiannya. Karena itu keharaman. Yang kedua adalah larangan, ya, larangan yang kalau kita penuhi itu bentuk kebajikan dan adab yang kita peroleh. Di mana meninggalkan meninggalkan untuk menghindari seperti itu layak untuk dihukum bahasanya. Walaupun tak disebut dengan neraka jahanam hukumnya, tapi layak untuk dihukum. Al-habas, ya. Mendapatkan habas, ya, ditahan, ya, diberikan sanksi, ya, atas sikapnya yang seperti itu dari Allah Taala, ya. Sanksinya dari Allah Taala, bukan dari siapa-siapa. Sanksi dari Allah Taala. Jadi melanggar apa yang Allah larang, apakah yang haram atau yang sifatnya bentuk ta'dib tadi, bahasa ta'dib tadi, pengarahan, ya, dari Allah Ta'ala, dua-duanya harus dihindari. Yang pertama haram, tentu wajib menghindarinya. Yang kedua kita juga harus menghindarinya karena khawatir juga dapat menjerumuskan kepada yang haram tadi, ya. Yang pertama meninggalkan untuk menghindarinya, enggak mempedulikan untuk menghindarinya, hukumannya neraka jahanam, ya, karena dia melakukan keharaman. Yang kedua,
nggak ikuti nasihat, petuah dari Allah Ta'ala, juga dianggap itu salah, layak juga untuk mendapat sanksi hukuman. Nah, kalau andai kata yang halal tadi menjerumuskan kepada yang haram, maka layak juga dihukum dengan neraka jahanam juga. Intinya, karena ini masuk dalam larangan agama, walaupun berbeda bentuk hukum larangannya, satu haram, satu sifatnya takdib, ya, bimbingan, pengajaran, ya, tuntunan Allah Ta'ala, tapi dua-duanya pantas untuk wajib, ya, wajib dan pantas untuk dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Sinilah ya. Al-habas wal hisab wa ta'ir wal laum. Ada sambung sikit lagi sambungannya. Ya, meninggalkan untuk, ya, tidak menunaikan takwa, itu katanya habas, ya, ditahan, ya, kemudian diproses, ya, dicela, ya, dihujah, begitu dengan meninggalkannya. Ya, macam ada orang nggak mau ikut nasihat lah gitu. Akhirnya dia alami sini dampak buruknya. Apa kira-kira orang bilang dia, kau kan lah nggak mau dengar, gitulah seakan-akan sama Tuhan. Nggak mau dengar istilahnya bimbingan Tuhan, arahan Tuhan, dilanggarnya. Tapi nggak sampai haram. Kan layak juga untuk dinasihati. Itulah kan, dia dibilang Tuhan begini-begini nggak mau. Nah, gitulah istilahnya. Intinya dua-dua patut untuk dihindari, dijauhi. Ya? Dan itulah takwa, kata Imam Ghazali. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Soal nanti kita sambung lagi lah. Jadi soal kita sambung. Udah masuk waktu ya? Udah masuk waktu. Tuh. Nah, libur panjang lah kita, insyaallah. Sebulan 5 nanti baru ngaji lagi, insyaallah. Alhamdulillah. Makasih. Punggahan. Gimana, Bang? Ya, ngajian Selasa, libur. Oh, apa Wak Dipu? Oh, itu ngaji terus. Tahun lalu kan gitu juga. 2 tahun udah ngaji terus kata orang tuh. Kata orang Bang apa? Kata Bang Apit apa? Ngaji subuh, Bang. Tahun lalu gitu juga. 2 tahun lalu gitu juga ngaji terus. Besok nggak tahu, Bang. Besok malam. Apa ada tutup orang tuh nggak tahu saya. Belum ada. Yang lalu udah tutup sama